Tapi memang pilkada ini paling menarik karena menurut saya ya karena putusan MK itu sih. Jadi benar-benar ngacak-ngacak semua semua konstelasi. Mungkin drama yang paling kelihatan kan mungkin Ibu Airin ya. Di Golkar tidak dapat ini, di PDIP yang seru sih lihat videonya Bu Meganya sih. Iya, itu saya kaget. Karena itu yang viral. Itu saya kaget juga pas denger itu. Kok tiba-tiba tinggi gitu. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu sehat ya. Ini kita sudah memasuki bulan September. Berarti tinggal terhitung kayak beberapa bulan lagi kita akan masuk ke pilkada, ya kan? Ya, pasti kalau yang sering baca atau nonton CNBC Indonesia TV atau baca cnbcindonesia.com udah tau lah ya infonya, kabarnya sudah sejauh mana sih persiapan pilkada ini ya dari penjuru Indonesia. Kita langsung saja bahas ini di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Wah, ada ekonominya gak sih ini ya? Perebutan terah menjadi Raja Jawa. Wih, gitu gak? Kira-kira clickbait gak tuh judul itu? Hari ini Maria gak sendiri. Hari ini Maria bersama dengan Koirunisa Nur Agus Iyati. Bener ya? Direktur Eksekutif Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Berarti pas banget udah ada di sini. Manis, apa kabar Manini? Baik, Mbak Maria, apa kabar? Sehat. Dan juga ada Bang Iqbal di sini, Muhammad Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia. Makasih Maria diundang lagi. Iya dong. Enggak, bukan, kamu tuh di sini udah bukan diundang tapi diplot untuk ada di sini. Kudu musti gitu ya. Nih seseru apa sih nih kalau kita bayangkan pilkada? Kita pilkada serentak ya berarti. Pertama kali ya dilakukan ya. Se-Indonesia gitu. Kalau kita bisa menghayal-hayal nih akan seseru apa sih? Kemarin-kemarin aja yang daftar-daftar kan udah seru banget tuh ya, udah lucu-lucu gitu. Iya, sebenarnya tahun 2024 sih yang seru karena tahun ini kan semua pemilu di Indonesia tuh di tahun ini loh. Bener. Kemarin Februari kan 5 kotak ya. Terus kita kan pemilu tuh ada 7. Kemarin Februari 5, lalu ada gubernur, kabupaten kota. Jadi ada 7. Semuanya ditumpuk di satu tahun yang sama. Jadi kalau orang bilang ini pemilu serentak, tapi ada juga yang bilang ini tuh pemilu borongan karena semua pemilu diborong di satu tahun yang sama. Berapa banyak sih jadinya kan dari level bupati, wali kota ya? 545 wilayah, kecuali provinsi DIY ya, karena DIY kan gubernurnya adalah sultan. Jadi cuma DIY yang nggak ada pemilihan gubernur, tapi semuanya se-Indonesia Raya ini akan pilkada tanggal 27 November. Wow, keren banget. Kalau dari redaksi udah kemarin kan udah banyak spill gitu betul. Kan ya. Tapi kita bakal kawal banget gak sih ini kalau dikawal semua tentu tidak mungkin ya karena keterbatasan. Kami memang titip pesan dari pimpinan redaksi itu untuk DKI Jakarta terutama ya. Karena DKI Jakarta kan biar bagaimanapun statusnya ini kan besok udah bukan ibu kota negara. Jadi itu yang membuat Jakarta ini juga masih diperhatikan. Apalagi kan besok dia labelnya adalah Jakarta pengen jadi kota global katanya. Dan beberapa kali pun kita juga ada pernah kegiatan juga kan sama Pemprov DKI juga untuk membahas ini gitu dari sudut pandang ekonomi, sosial dan seterusnya gitu. Jadi kita memang menaruh atensi lebih di Jakarta gitu. Makanya kan ketika kemarin pun ya walaupun ya rame-ramenya juga ada yang bilang nggak terlalu rame, tapi kan ketika pendaftaran juga kami juga meliput juga gitu kan. Baik dari paslon Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, kemudian Pak Pramono dan Pak Rano juga dan independen. Jadi kami juga ikut mengawal tapi memang fokus di Jakarta. Tapi untuk daerah lain pun kami juga memberitakan juga tapi mungkin tidak sedalam media-media yang lain ya. Karena balik lagi kita medianya adalah ekonomi dan bisnis gitu ya. Kalaupun mau didalami pasti harus relate dengan ekonomi gitu. Jadi, pasti, tapi kan pemilihan kepala daerah ini kan pasti akan menentukan ekonomi di suatu daerah, benar nggak sih? Pasti. Gitu. Apakah kebijakannya relate sama pemerintah pusat? Apakah nanti ramah investor gitu kan? Apakah biasanya sih yang ditanyakan apakah gubernurnya ramah investasi dan seterusnya itu pasti selalu jadi pertanyaan sih. Jadi mau nggak mau mungkin kan ini kita juga akhirnya ikut cover juga gitu, walaupun nggak sedalam teman-teman media yang lain. Apalagi di Jawa ya, kan kita kan lagi mencari siapakah yang akan menempati posisi-posisi strategis. Karena kan levelnya kan dari level bupati,
wali kota sampai dengan gubernur gitu kan. Kalau kemarin kan udah tarik-tarikan, ada yang dari Jawa Barat ke Jakarta, ada yang dari Jakarta mau ke Jawa Barat nggak mau gitu kan. Ya bener kan? Gitu. Ada artis-artis. Iya betul. Gitu. Iya. Ini kenapa ya? Kalau aku mungkin dari side awam ya, aku ngelepasin segala hal yang mungkin yang aku cari tahu, tapi kayak semacam apakah ini kemudian strategi partai atau seperti apa sih? Kenapa memilih mereka-mereka? Tahu-tahu keluarlah Ronald Surya Praja gitu, Vicky Prasetyo, Vicky Shu gitu ya. Kan lucu banget. Maksudnya lucu buat Krisdayanti gitu. Emang Kadi udah gak di DPR berarti ya? Gak kepilih. Udah gak kepilih ya, makanya terus langsung di Batu. Nah itu dia. Itu kalau yang dilihat dari teman-teman Perludem itu. Jadi sebenarnya pencalonan di pilkada ini ya, konstelasi politiknya kalau menurut saya juga nggak bisa dilepaskan dari putusan MK yang kemarin keluar nomor 60 itu. Jadi MK kan tanggal 20 Agustus keluarin keputusan gitu ya, yang bisa mengubah koalisi yang sebelumnya udah direncanakan. Jadi kalau sebelumnya itu kan, jadi pilkada ini pencalonannya ada 2 jalur. Jalur perseorangan sama jalur dari partai politik. Kalau perseorangan dia harus kumpulin dukungan ya, sekian banyak tergantung dari jumlah penduduknya ya yang ada di suatu wilayah. Nah kalau dari jalur partai politik sebelum putusan MK itu kan syaratnya 20% kursi atau harus punya 25% suara dari pemilu DPRD. Nah itu syaratnya berat nih, dua-duanya berat. Dari perseorangan berat, dari parpol berat. Karena yang syarat awal nih itu susah sekali buat partai untuk bisa maju sendiri. Iya. Mau gak mau harus koalisi. Dan kemarin kan sebelum putusan MK tuh kita udah ngelihat ya koalisi ini akan besar-besar gitu, Kim plus lah kita sebut ya. Nah tapi kemudian dengan putusan MK kan syaratnya jadi jauh lebih mudah gitu ya, hanya 6,5 sampai 10%. Nah artinya partai politik tuh punya kesempatan untuk mengusung orangnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Makanya kalau misalnya kita lihat ya di beberapa daerah ada pasangan calon yang hanya diusung oleh satu partai aja gitu misalnya, dan bisa jadi itu artis gitu misalnya, karena ya partai politik kan pasti logikanya ikut pilkada pasti mau menang ya. Pasti. Udah ada hitung-hitungan kalkulasinya dan terkadang untuk menang itu ya cari aja paling gampangnya kan pilih yang populer gitu loh, yang dikenal sama masyarakat gitu. Jadi nggak yang misalnya dia udah kader dari lama gitu ya, udah di kader partai sekian tahun terus diusung di pilkada gitu. Jadi menempatkan atau mengusung public figure menurut saya sih juga jadi salah satu strateginya partai politik ya. Ya untuk menang tadi itu gitu loh. Hitung-hitungannya kan pasti udah menang kalah aja. Tapi kalau kayak misal konsultasi yang sekarang muncul ini memang mereka udah memperhitungkan gak sih? Karena kan kemarin banyak banget nih Mas Iqbal yang bilang enggak lah, gak bakal mau lawan kota kosong. Terus ada yang bilang katanya kalau kota kosongnya ada kota kosong, misal si A sama kota kosong, pasti kota kosong yang menang gitu kan. Yang narasi-narasi yang muncul kayak gitu. Berarti artinya sebenarnya sebagian besar pertarungan posisi si Raja Jawa ini sebenarnya sudah diperhitungkan berarti dari masing-masing partai dengan calon-calon yang muncul maksudnya. Iya, aku sepakat ya tadi dengan analisisnya kan ini sih ya terkait putusan MK. Memang syarat 20% waktu itu sangat berat ya. Bahkan partai yang sudah istilahnya udah cocok pun bisa jadi batal gitu, bubar jalan gitu. Jadi putusan MK itu memang mengubah. Dan memang lebih realistis sih ya, partai kan institusi untuk mencetak calon pemimpin, katanya kan begitu. Jadi ya saya pikir ketika banyak yang akhirnya memajukan calon-calon sendiri ya itu nggak masalah gitu. Misalkan di Jawa Barat ketika muncul nama Ronald ya, Ronald Surapraja. Kang Ronald kan orang taunya di sini ya. Di Extravaganza itu zaman lama tuh. Tapi kalau anak zaman now taunya dia diprediksi. Iya kan, benar, ya kan? betul. Iya, jadi tergantung ini aja. Kalau kalau narasinya Extravaganza, tapi dia memang orang Bandung dan dia sudah gitu kan, masuk partai juga dan dia juga pernah nyalek ya, cuman tidak berhasil gitu. Jadi kemudian Bupati Pangandaran kalau nggak salah ya PDIP ya, Bupati Pangandaran itu kan juga orang PDIP sejak lama, dan polanya terlihat sejak putusan MK PDIP yang paling banyak akhirnya maju kader-kadernya sendiri yang memang kayak Pak Pramono Anung kan orang tidak menyangka ya, padahal dia udah 25 tahun lebih di situ. Jadi kalau saya malah membacanya ini menjadi semacam reward gitu, termasuk di PKS, di PKB saya lihat akhirnya partai memberikan reward kepada orang-orang yang setia, yang membela mereka baik ketika susah, ketika senang, ketika menang, ketika kalah, untuk menjadi
calon pemimpin di daerahnya, misal yang ditunjuk ya, misalkan termasuk ya Bupati Pangandaran itu, saya pikir dia juga nggak nyangka pasti kalau kita melihat di berita kan harusnya Pak Anies, harusnya Pak Ono atau siapa gitu, tapi ujung-ujungnya ketika dia ditunjuk, ya mau gimana kan organisasi, partai kan punya aturan juga, sama. Iya. Karena gini, karena kan pencalonan beberapa nama itu justru memang tidak kayak memang unpredict gitu. Betul. Kayak misalnya Ronald sama pasangannya ya Pak JJ itu bahkan dia nggak datang nggak sih pada saat itu nggak datang, terus Zoom. Malah video call lewat Zoom, dan di Zoomnya juga lagi di mobil atau lagi gimana, misalnya kayak nggak tahu. Terus ada juga satu orang tuh aku lupa, aku sempet ngebaca viral gitu, dia bahkan nggak tahu apa-apa di rumah gitu, dan dia bilang bahwa politik dengan tanpa budget itu ternyata ada, karena dia tiba-tiba diusung jadi bupati apa, aku lupa, masih muda banget anaknya. Oh si ini kayaknya siapa Mujab kayaknya. Iya, anak UI ya. Benar gitu. Kita tahu. Dan dia di Tegal kan dia. Di Tegal ya. Itu lebih gila lagi tuh. Iya nggak sih? Tahu maju gitu. Tahu maju gitu. Dan dia memang maksudnya memang orang sana gitu, dan memang akhirnya kan merasa bahwa penunjukan saat ini karena loyalitas mungkin lebih besar ya, loyalitas terhadap partai ya. Iya, jadi memang sebelum putusan MK kan ya, kalau kita bicara PDIP ya dalam konteks ini ya, PDIP kan partai pemenang pemilu loh. PDIP 2019, 2024 kan dia partai pemenang pemilu, tapi di pilkada kali ini sempat terancam nggak bisa mengusung calonnya karena tadi kan syaratnya begitu berat gitu ya, apalagi koalisinya udah koalisi besar ya di dalam satu perahu yang sama. PDIP seolah-olah ditinggalkan gitu ya, mau maju sendiri nggak bisa. Nah dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan ini jadi ya tadi PDIP jadi merasa lebih bisa untuk mengusung kadernya sendiri kan. Makanya kalau kemudian ya kan putusan MK ini kan keluarnya tanggal 20 Agustus. Pendaftaran tanggal 27. Jadi cuma selang seminggu. Jadi saya rasa wajar ya kalau misalnya ada yang kagetan juga gitu ya. Cuma seminggu nih waktunya. Mungkin bagi PDIP sendiri untuk memikirkan, oh ternyata kita nih bisa nih majuin sendiri. Siapa ya orangnya? Ya waktunya kan nggak banyak juga ya untuk bisa memikirkan gitu ya. Mungkin ya apa ya kalau terjadi mendadak tadi misalnya harus pakai Zoom, video call dan sebagainya, ditelepon aja, ya itu karena ini semua kan kemarin kayak tek gitu loh, cepet aja gitu. Mereka tuh kalau milih gimana sih, rapat gitu atau gimana sih? Jujur gue nggak tahu ya. Maksudnya kalau partai kan ini mungkin banyak punya ceritanya. Tahu mungkin pasti sobat Juan juga pengen tahu kan ini kalau milih tuh kayaknya oke, kita ini dan ini itu mereka gimana sih biasanya? Iya, kan memang boleh mengusung sendiri ya kalau syaratnya memenuhi ya. Tadi misalnya kan 6,5 sampai 10% atau bisa juga berkoalisi. Kalau berkoalisi kan tentu kesepakatan antar partai politik ini. Bisa jadi di partai politiknya oke, tapi di koalisinya nggak oke gitu ya. Jadi harus rombak lagi gitu. Ya itu kesepakatan, dan menurut saya ini ada efeknya juga karena kita pemilu sama pilkada tuh di tahun yang sama. Jadi pemilu kan udah selesai nih. Yang Februari udah selesai. Waktu pemilu kan kalau waktu masih persaingannya ada 3 kubu kan, koalisi 1, 2, 3. Setelah hasil pemilunya keluar, ya kita sebut aja Kim lah pemenang koalisi ini. Nah, saya ngelihat ada keinginan tadi dia punya koalisi di nasional tuh sebangun dengan di daerah. Makanya ketika pencalonan ini dia ngajak partai-partai yang lain nih, walaupun yang ketika Pilpres kemarin di luar koalisinya. Jadi bisa jadi ya udahlah gabunglah sama kami di Kim Plus ini, tapi mungkin ada sesuatu yang dinegosiasikan. Kami mau nih gabung sekarang pilkada, tapi nanti pasca pemerintahan baru terbentuk ada sharing kekuasaan juga kan. Nah kan bisa juga seperti itu. Jadi ya karena pemilu sama pilkadanya di tahun yang sama, tarik-menariknya jadi kuat sekali. Makanya calon tunggalnya juga masih tinggi kan, 43 daerah. Karena koalisi besar itu ternyata masih ada pasca putusan MK. Iya. Dan ini juga sih ya, kalau calon tunggal, ya karena mungkin nggak ada figur lain juga ya. Biasanya kan di suatu daerah itu memang kayak dulu Bu Risma lah, siapa sih yang mau ngelawan gitu. Tapi akhirnya ada lah yang orang mungkin bilang calon boneka atau memang calon beneran gitu ya, kayak di Solo waktu Mas Gibran kan juga sama. Akhirnya kan biar nggak tahu kota kosong, mungkin kan ini sebagai peneliti bisa lebih melihat ya, karena pernah juga ya Kak ada kemenangan kota kosong di Makassar waktu itu Pak Dani Pomanto gitu. Tapi memang pilkada ini paling menarik karena menurut saya ya karena putusan MK itu sih. Jadi bener-bener ngacak-ngacak semua semua konstelasi. Mungkin drama yang paling kelihatan kan mungkin Ibu Airin ya.
Di Golkar tidak dapat ini, di PDIP yang seru sih lihat videonya Bu Meganya sih. Iya. Itu saya kaget. Karena itu yang viral. Itu saya kaget juga pas denger itu. Iya. Kok tiba-tiba tinggi gitu. Cuman kalau kita balik lagi ke Jawa, ini figur-figur yang memang kemudian dicalonkan oleh masing-masing partai ini menurut lo, Bang Iqbal, seperti apa sih? Apakah kemudian bisa mengangkat Jawa ini secara keseluruhan? Karena kan Jawa tuh ya dari kita Pulau Jawa itu kan dari Banten gitu kan, Serang masuk sampai ujung Banyuwangi gitu, dan cakupannya besar sekaligus penduduknya padat banyak gitu. Seperti apa figur-figur yang kemudian akan bersaing di konsentrasi pilkada ini cukup bisa menaikkan atau level up Jawa ya. Kalau PR-nya masih banyak nggak sih? Iya masih banyak ya. Biasalah standar pasti kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja gitu ya. Itu masih pembangunan infrastruktur itu pasti isunya sama. Cuman saya membaca tadi nyambung yang soal koalisi besar itu. Sebenarnya kan nih arahnya akan terlihat kalau dari hasilnya, kalau kita mungkin teman-teman juga bisa cek di hasil survei kan sebenarnya unggulan semua kan akhirnya. Misalkan Ibu Airin, Kang Emil, mungkin di Jawa Barat mungkin Kang Dedi misalkan. Atau katakan Pak Saiku misalkan, terus misalkan di Jawa Tengah Pak Lutfi, misalkan di Jawa Timur Ibu Khofifa. Ini kan semuanya di atas di survei. Jawa Timur cewek-cewek semua ya? Itu mungkin nanti kita bisa bahas. Tapi intinya kan semua ini kalau dicek lagi sebenarnya kan orang dari Pak Prabowo juga, orang pemerintah pusat juga nantinya gitu. Kalau saya sih membacanya pengen ada kecenderungan itu gitu. Jadi bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak berbeda. Jadi tidak ada misalkan lockdown nggak lockdown kayak dulu kan, kayak gitu-gitu loh. Kalau saya sih ngebacanya pengennya arahnya seperti itu. Makanya kan di provinsi yang strategis katakan 7 Sumatera Utara termasuk sama Sulawesi Selatan itu kan sebenarnya orangnya Kimples semua. Jadi kalau saya bacanya sih memang pengennya, dan 7 ini kan ekonomi Indonesia di situ sebenarnya. Kalau mau jujur ya, kalau kita lihat PDB, jumlah penduduk semuanya kan di situ. Jadi saya membacanya arahnya seperti itu. Walaupun nggak tahu secara demokrasi ya pasti nggak bagus kan. Makanya bersyukur banget waktu itu ada putusan MK itu. Jadi paling nggak kalaupun masih menang, tidak menang dengan cara yang ya lawan kota kosong misalkan, lawan calon boneka. Ini kan jadi ada kompetisi misalkan kayak di Jawa Barat. Setuju. Malah jadi seru lagi, ada PKB maju, PDIP maju, bahkan PKS sama Nasdem sama P3 gitu berkoalisi. Menurut saya sih walaupun mungkin nanti akhirnya misalkan yang menang yang tadi yang hebat-hebat di survei ini, tapi harapannya kompetisinya tuh tetap ada gitu loh. Jadi kita demokrasi nggak pura-pura lah kira-kira iya gitu. Bener loh. Beneran milih gitu. Demokrasinya. Kalau Kak ini ngeliatnya gimana Kak ini Kak dari sisi Jawa dan segala macam problematiknya, dan diharapkan sebenarnya pemimpin ini bisa melevel up gitu persoalan-persoalan yang ada gitu di Jawa. Dan Jawa itu kan gini loh, kayak lo kalau jadi pemimpin di Jawa lo stepnya nanti ke pemerintah pemerintahan pusat. Jadi kalau udah megang nih Jawa nih, apalagi Pak RK kan wah karir Jakarta. Ya kan karirnya udah sangat-sangat membuka sekali peluang dia gitu nih gimana? Iya, salah satu ini flashback ya, salah satu kesibukan yang waktu itu zamannya SBY JK ya, salah satu kesibukannya pemerintahan SBY JK itu adalah mereka sering ngumpulin kepala daerah karena itu nggak sebangun tuh koalisinya. Jadi kepala daerah tuh sering dikumpulin untuk dikoordinasikan lah. Jadi ini biar kita nih sebangun gitu loh antara kebijakan pusat di daerah, karena kayak ada yang terputus nih antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Nah makanya kalau sekarang ada keinginan koalisi besar di pusat itu yang di daerah juga disamain sama di pusat, saya rasa ya itu ya tadi yang Mas Iqbal sampaikan gitu loh, supaya nggak putus nih kebijakan nasional sama kebijakannya daerah tuh nggak putus ya, apalagi di wilayah-wilayah yang memang kunci tadi ya, Jawa, terus Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, yang sebelum putusan MK kan ada narasi-narasi di wilayah-wilayah bahkan selevel provinsi yang 7 tadi tuh potensi calon tunggalnya juga tinggi gitu. Nah itu kan masa provinsi calon tunggal kan kayak orangnya kan banyak kok, kok calon tunggal gitu, kok orangnya banyak kok bisa calon tunggal. Nah setidaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan calon tunggal kan awalnya sebenarnya alternatif ya. 2015 tuh ketika MK mutusin calon tunggal tuh sebenarnya alternatif ketika daerah itu pasangannya hanya satu, ya pemilih tuh nggak hanya milih dia gitu loh, tapi punya alternatif kota kosong. Nah tapi sekarang tuh
kayak seolah-olah apa ya dikondisikan gitu loh, cara instan buat menang jadinya kan, karena mayoritas kita bercalon tunggal ya, pengalaman dari 2015, 2017, 18, 20 hampir rata-rata selalu menang, hanya kalah tadi sekali kan di Makassar gitu misalnya. Ya cara instan mau menang ya pakai kotak kosong aja, jadi kompetisinya yang dihilangkan gitu. Nah itu yang sebetulnya oke, kalau dari sisi efektivitas mungkin nanti dia efektif sekali, DPRD-nya kan hampir mayoritas akan sejalan dengan eksekutifnya, cuman kan harga yang harus dibayar adalah demokrasinya jadi hilang gitu. Benar. Nanti kalau misalnya kalau Kaninis lihat kalau di Jawa sendiri ini akan seperti apa? Karena kan calonnya udah ada gitu, tapi kan kita tinggal lihat nanti jumlah partisipan pemilih. Kemudian juga Gen Z milenial kan lumayan banyak nih. Kemarin kan di pemilu 2024 Pilpres kan juga sebenarnya mereka juga sebagai salah satu penentu juga suara. Nah, ini akan seperti apa yang ada di Jawa ini ya, level of participants-nya mereka apakah memang cukup bisa? Nah, trennya memang angka partisipasi dalam artian orang datang ke TPS ya di pilkada tuh biasanya selalu lebih rendah daripada pemilu yang nasionalnya gitu. Trennya gitu. 2020 tuh ya tinggi ya sekitar 75%, tapi masih lebih rendah kalau pemilu 5 kotaknya tuh 2019 tuh 80% kalau nggak salah. Tapi ya masih jauh lebih rendah. Bahkan ada kayak misalnya Kota Medan tuh nggak sampai 50% tuh partisipasinya ya di pilkada sebelumnya. Jadi trennya tuh memang rendah. Orang yang datang ke TPS gitu ya bisa jadi bosen kan, ini apalagi nih di tahun yang sama ya, mungkin orang bosen ya, capek gitu loh ngikutin pemilu. Kemarin kan capek banget ya, hampir setahun tuh dari 2023. Benar. Ini lagi dinamika politiknya nggak selesai-selesai, bisa jadi karena itu. Lalu kemudian ngelihat apa ya situasi politiknya yang mungkin juga nggak terlalu menyenangkan kan, kemarin sempat ada demo besar gitu ya, mungkin orang jadi nggak percaya dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal tadi teman-teman muda gitu ya, pasca putusan MK terus ada demo besar ya karena mau revisi undang-undang pilkada, kan sebenarnya nunjukin bahwa sebenarnya masyarakat, mahasiswa ya, kalau pemilih muda tuh ngamatin loh kondisi sosial politik kita gitu. Jadi sebetulnya mereka bukan yang apatis-apatis banget gitu ya ngikutin. Nah tinggal semangatnya tuh dijaga aja terus, bahwa ya jangan cuman, ini kan bukan cuman soal siapa nggak bisa nyalonin, partai mana nggak bisa nyalonin betul, tapi semua tahapannya harus diawasi. Apalagi tadi misalnya di Jawa ya kan, kekhawatirannya adalah apa ya, modus-modus kecurangan yang kemarin ada di pemilu itu bisa terulang di pilkada. Misalnya penggunaan state resources, kayak bansos gitu ya, itu bisa kayak keulang lagi di pilkada gitu, karena kan jaraknya dekat sekali. Apalagi kemarin ketika di PHPU Pilpres MK-nya bilang ya susah mau buktiin, waktunya cuma singkat banget gitu ya. Nah, bisa jadi itu model kayak gitu keulang lagi. Jadi jangan jangan berhenti untuk mengawasi seluruh proses tahapan pilkada ini sih. Betul. Pilkada Jawa ini kan ada, maksudnya kan ketahuan banget ya, kayak misalnya si A lawan si B ini diusung sama 15 partai politik gitu ya. Kayak contohnya misalnya Bukovifa tuh ya di Jakarta juga sama gitu. Sementara yang lain hanya koalisi mungil-mungil 112 saja. Apakah ini akan berkorelasi hasil akhir nggak sih Bang Iqbal? Maksudnya kayak diusung oleh jumlah partai politik yang banyak, artinya dia akan mendominasi secara di atas kertas gitu ya, relevansi mereka untuk memenangkan pilkada itu besar. Ya kalau secara matematikanya mungkin ya, karena kan partai lebih banyak, berarti kan sumber daya lebih banyak untuk bergerak, untuk mengkampanyekan calonnya gitu. Tapi juga pernah ada kejadian juga kan waktu itu di Jakarta, kalau nggak salah 2012 ya Kak ya. Pasangan Alex Nurdin dan Nono Sampono itu didukung Golkar, P3 dan banyak partai non-parlemen, kalah suaranya sama Bang Faisal Basri sama Bang Ariza waktu itu belum masuk Gerindra gitu. Independen malah. Jadi nggak serta-merta jadi nanti di atas kertas bakal menang gitu ya. Kita nggak tahu juga kan, masyarakat ini kan kalau di survei, mungkin teman-teman di Perludem suka neliti kan, banyak juga kok kadang-kadang kalau di survei bilang nggak tahu atau tidak jawab gitu kan. Jadi angkanya juga kadang-kadang ya mungkin elektabilitasnya tinggi nih, misalkan Ridwan Kamil tinggi gitu, tapi ternyata malah banyak yang tidak tahu, tidak jawab, itu kan lebih banyak biasanya. Atau mungkin yang tidak datang tuh ke TPS tadi yang kan ini cerita soal partisipasi pilkada lebih rendah dari pemilu biasa gitu ya. Jadi saya pikir secara kasat mata mungkin terlihatnya ya bisa menang nih, tapi di lapangan kita nggak tahu juga. Bener sih. Tiba-tiba misalkan kita pilih yang kayak Jakarta misalkan kecewa, misalkan Pak Anies nggak jadi, yaudah kita pilih aja independen.
Misalkan kan kita nggak tahu juga ada gerakan-gerakan seperti itu kan. Kalau golput sayang nih, dah kita kekecewaan kita terhadap partai karena tidak mengusung calon dengan elektabilitas tertinggi, kita hukum, kita pilih misalkan gitu ya. Kalau di Jakarta kan bisa terjadi ya Kak, apalagi mungkin di daerah-daerah lain juga sama gitu. Tapi saya sih berharap sepakat juga dengan Kaninis tadi, orang itu harus mengawal semua tahapannya. Jadi jangan cuman pencalonan aja. Ini kan setelah pencalonan berita juga adem sih. Iya, betul. Beritanya adem juga gitu. Kan mereka ini kan udah mulai ya katakan sosialisasi lah. Kalau kampanye kan belum boleh karena kan tanggal 22 ya Kak, kalau nggak salah penetapan, 23 baru nomor urut. Misalkan di Jakarta nih, kita bicara Jakarta. Tapi kan udah pada mulai tuh ketemu ini, ketemu itu. Alasannya bukan kampanye kan, sosialisasi namanya, apalah namanya gitu. Karena kalau nggak salah, kalau bukan kampanye nggak apa-apa, karena nggak mengajak ya Kak. Jadi kalau keliling doang, naik LRT, naik MRT, iya kan, naik komuter lain, datang pengajian gitu kan, tuh boleh katanya begitu. Jadi kan udah mulai nih kayak gitu-gitu. Ya itu juga harus diawasi, benar katakan ini tadi. Apakah di situ ada pembagian uang, pembagian bansos, itu harus dilaporkan juga sama teman-teman yang Sobat Cuan yang melihat gitu loh. Jadi jangan cuman kekecewaan kemarin itu kayak udah gitu. Ya udah sekarang tahapannya juga diawasi. Kalau harapannya gitu, kan ini ngelihat nanti siapa sih yang akan mimpin Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Terus ya pusat-pusat kepemimpinan di daerah ini sebagai gubernur dan juga wakil gubernur ini. Kalau gambaran dari teman-teman mungkin secara real, secara survei yang ditemui oleh Kaninis tuh kepengennya mereka yang seperti apa? Karena kan kita kurang kenal apa sih sama dulu misalnya Pak Anies, kemudian juga Pak RK, Pak Ganjar gitu kan, Bu Kofifa. Kurang kenal apa sih kita sama raja-raja Jawa ini ya. Nah yang sekarang ini diharapkannya tuh seperti apa sama teman-teman gitu? Ya kalau ngelihat situasi demokrasi hari ini ya, yang kurang itu kan mendorong partisipasi yang bermakna dari masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat ini kadang-kadang cuman sebagai penonton gitu ya, hanya dilihat sebagai voters aja. Suaranya ditunggu waktu hari H, tapi setelah itu dalam membuat kebijakan itu nggak meaningful participation gitu loh. Kan kalau yang namanya partisipasi bermakna tuh ya masyarakat berhak untuk dapat jawaban, berhak untuk dapat penjelasan, ya berhak untuk didengar gitu ya. Nah ini yang mulai tergerus belakangan gitu ya, baik di level pusat maupun di level daerah. Nah jadi harapannya ya pemimpin-pemimpin yang kan mereka ini berjanji nih. Mulai hari ini kan udah pada tebar janji semua nih kan. Janjinya mau ini, janji mau itu. Ya kalau ditagih janjinya ya jangan kemudian jadi resisten dong. Jangan kemudian jadi ini masyarakat biasanya kritik doang nggak ngasih solusi. Ya kan situ yang janji gitu loh kan. Ya wajar dong kalau kan janji ya, kalau ditagih janjinya ya jangan marah gitu loh. Dan ini yang kemarin tuh kurang tuh mendorong partisipasi yang bermakna ya. Jadi bukan sekedar dikumpulin satu arah dialognya gitu. Karena yang namanya kampanye itu kan sebetulnya esensinya pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi ya bentuk pertanggungjawabannya adalah ketika terpilih ya bisa menampung aspirasinya masyarakat. Apalagi tadi ya kalau misalnya kan pemilih muda tuh kan banyak ya, hampir 50% di level nasional, saya rasa di daerah juga. Ya anak muda nih kadang-kadang para calon-calon ini tampilannya aja nih muda, bajunya gitu ya, tren-trennya muda gitu. Iya, pakai sneakers, pakai jaket bomber gitu. Tapi ya kalau cara pikirnya orang bilang gayanya milenial tapi pikirnya kolonial gitu. Ya ya cuman covernya aja kan. Nah, sementara misalnya teman-teman muda tuh kepengen apa sih ciri-ciri teman-teman muda tuh ya pengen berkreasi, seni, olahraga. Tapi kalau ternyata nanti setelah terpilih banyak bangunnya tuh bangun mall, bangun apartemen, ya kan nggak ngasih ruang buat teman-teman muda gitu. Jadi yang kayak gitu juga menurut saya perlu diperhatikan ya. Oh, jadi bisa memang menjawab begitu ya apa yang menjadi kebutuhan. Tapi secara overall sebenarnya Jawa ini memang perlu treatment khusus nggak sih? Atau ya udah gitu yang kepilih ya memang karena warisan dari setiap pemimpinnya itu ya memang ya udah cukup gitu sebenarnya untuk Jawa, selain mungkin level ya angka kemiskinan segala macam. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya ya masih banyak masalah. Sebenarnya masalah kan banyak banget ya di masalah selalu ada sih. Pulau Jawa ini kan masih banyak banget. Sebenarnya dengan status ibu kota yang pindah ini sebenarnya terutama untuk Jakarta, dia justru malah makin makin harus menjawab tantangan zaman itu gitu. Jadi
kan mimpinya tadi Jakarta kota global. Itu kan saya rasa bukan mimpi itu tertera di undang-undang ya Kak, kalau tidak salah bahkan. Ya sekarang bagaimana sih wajah dari kota global itu gitu. Misalkan transportasi publiknya ramah, kemudian infrastruktur yang lain misalkan air bersih tersedia sampai ke pelosok kampung. Kemudian juga dia harus antisipasi terhadap perubahan iklim, misalkan kenaikan air laut dan seterusnya gitu. Jadi ya jangan sampai cuma janji-janji doang gitu. Betul juga janji itu, dan sekarang kan orang makin kritis ya Kak. Misalkan kemarin ada yang udah misalkan Pak Ridwan Kamil bilang mau bikin mobil curhat gitu kan. Terus ada psikolog juga di situ katanya. Iya, ada psikolog yang mengcounter narasi itu di media sosial. Menurut dia ini nggak efektif karena bla bla bla. Jadi pemilihnya ini terutama yang Gen Z ya, milenial ini pinter-pinter juga Kak. Dengan latar belakang mereka pendidikan, latar belakang profesi. Jadi jangan, istilahnya zaman sekarang mungkin jangan aneh-aneh janjinya gitu. Janjinya terukur aja. Kalau janjinya aneh-aneh ditanya di counter nggak bisa, ujung-ujungnya ribut atau misalkan cari pembelaan lagi kan. Gitu-gitu lagi kan masalahnya. Pengangguran apa sih solusinya? Misalkan manufaktur seperti apa, atau teknologi seperti apa kan gitu. Apakah, dan menurut saya penting juga harus sama dengan pusat, karena kalau berbeda kebijakannya ya seringkali disusahin kan. Ini udah sering banget kayak misalkan kampung saya lah di Sumatera Barat kan, karena berbeda ya susah. Bangun ini susah, bangun itu susah. Ya kan yang dapat cuman kabupaten yang sejalan dengan pusat kan, nggak bagus gitu jadinya. Malah jadi kayak kok jadi begini ya, tapi realitanya begitu kadang-kadang. Kita tinggal tunggu ya. Ini kan masih di awal-awal banget ya. Mereka belum kampanye, belum dapat nomor urut gitu ya. Tapi yang jelas memang statement atau narasi Raja Jawa ini memang menarik, karena ketika kemudian bukan gara-gara Pak Bahlil ya, Pak Bahlil. Tapi setidaknya kita juga mikir, oh ya benar juga ya, karena kadang pemimpin pusat itu bersumber dari mereka-mereka yang memimpin memang di tanah Jawa ini. Kita tanpa harus kita pungkiri, sejarah pun membuktikan seperti itu gitu ya. Kesuksesan Pak Jokowi juga dari mana sumber muasalnya gitu kan. Dan kemudian penerus-penerusnya lah. Tapi kita tinggal lihat nanti seperti apa ya. Jadi kawal terus Perludem pastinya begitu ya untuk Pilkada 2024 ini. Mudah-mudahan jadi raja-raja di setiap daerahnya juga sesuai dengan ekspektasi, dan nanti juga kerjanya sesuai dengan implementasi yang diharapkan juga sama masyarakat secara lebih luas ya. Bang Iqbal ya. Thank you Kak Ninis dan juga Bang Iqbal, terima kasih. Ini sengaja aku agak-agak overin ngobrolannya karena sangat-sangat seru ya Sobat Cuan ya. Mudah-mudahan betah. Karena kenapa? Karena kita memang harus peduli begitu ya, karena apapun yang kita pilih, jadi nanti kan mungkin milihnya barengan ya. Jadi satu ada gubernur, kalau misalnya harus pilih wali kotanya juga, kalau ada bupatinya pilih bupati barengan secara berbarengan. Jadi kalian harus pastikan kenal calon-calonnya tuh seperti apa dan calon-calonnya tuh siapa harusnya aja. Semakin dekat semakin kenal sih harusnya. Biasanya lebih dekat lebih kenal sih harusnya. Oke. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Kirain tak kenal maka tak cuan ya. Oke, thank you banget Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe juga YouTube channel kita di Cuap Cuan. Kita ada di CNBC Indonesia TV juga, di cnbcindonesia.com kita juga ada. Jadi boleh ya dilihat, dilirik, dimampir gitu ya kanalnya Cuap Cuan. Jangan lupa juga kita ada community ya. Community kita ada di Telegram, boleh gabung. Jadi kalau Cuap Cuan pengen tahu informasi seputar bagaimana menata keuangan, perencanaan keuangan, dan juga investasi, plus juga gimana caranya Sobat Cuan untuk bisa mengisi kehidupan Sobat Cuan lebih berenergi, gabung aja di community kita. Dan jangan lupa kita juga ada di media sosial lainnya seperti TikTok dan lain-lain. Wah, banyak banget ya pokoknya Sobat Cuan ya. Thank you banget, terima kasih ya Sobat Cuan. Maria pamit, Ninis pamit, Iqbal pamit. Bye.